Ribuan penumpang kapal laut di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mulai mengalami peningkatan. Sebagian besar pemudik ini akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meningkatnya jumlah penumpang dalam satu pekan terakhir ini mencapai 20%. Para pemudik ini mengaku lebih awal ke kampung halaman untuk menghindari razia petugas. Saat ini, lebih dari 5.000 penumpang pulang ke Pulau Jawa dalam 2 hari terakhir. Ribuan pemudik juga memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, mayoritas berasal dari berbagai daerah di Kalimantan. Bulan puasa juga, jadi baiknya bulan puasa di keluarga aja. Para penumpang yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare wajib menyerahkan hasil rapid test antigen kepada petugas. Polemik pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri tahun 2021 akhirnya terjawab. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha membayar THR secara penuh dan tepat waktu. THR wajib diberikan kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan Permenaker nomor 36 tahun 2021 dan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Jika pengusaha atau perusahaan melanggar, maka akan dijatuhi sanksi administratif berupa teguran hingga pembatasan kegiatan usaha, penghentian produksi hingga pembekuan kegiatan usaha. Aturan ini dibuat lantaran pemerintah sebelumnya sudah memberikan banyak bantuan ataupun insentif kepada pengusaha untuk penanganan pandemi sejak setahun lalu. Usaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Yang kedua, pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Tanggapi sikap pemerintah, KSPI mendesak pengusaha tidak lagi bersembunyi di balik dalih keadilan ekonomi. Pembayaran THR sudah diatur undang-undang sehingga wajib dipatuhi pengusaha. Indonesia untuk mematuhi surat edaran Menaker tersebut. Bagi pengusaha yang tidak mampu, di situ dinyatakan berunding secara bipartit dengan serikat buruh atau perwakilan buruh dengan melampirkan, memberikan laporan pembukuan keuangan perusahaan yang merugi 2 tahun. Bila mana itu tidak ada, maka pengusaha wajib membayar THR tahun 2021 ini secara penuh dan tidak dicicil. Sebelumnya muncul wacana pembayaran THR bagi pekerja dengan sistem dicicil. Kondisi perekonomian nasional yang terpuruk menjadi dalih pengusaha mencicil pembayaran tunjangan hari raya. Ironisnya, pembayaran sistem cicilan THR tahun lalu ternyata belum tuntas hingga jelang pembayaran THR tahun ini. Di bulan Ramadan, situasi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat terpantau kondusif. Meski ada peningkatan transaksi jual-beli, namun tidak terjadi penumpukan pembeli. Sejumlah pedagang mengaku mulai ada peningkatan pengunjung dan juga transaksi jual-beli. Jika dibandingkan saat sebelum bulan Ramadan, transaksi jual-beli di Pasar Tanah Abang naik hingga 60%. Paling 60% lah, ya. Ramainya tuh di hari Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu pengunjungnya rame banget gitu. Ya, alhamdulillah lah. Ya kita juga penjual juga senang ya kan. Sejumlah pembeli sengaja memilih berbelanja di awal bulan Ramadan untuk menghindari penumpukan jelang Idul Fitri. Terus kalau mepet-mepet biasanya di Tanah Abang ini rame. Jadi mumpung sekarang masih sepi, lebih baik sekarang. Yang penting kita menerapkan protokol kesehatan ya, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer juga di tas. Jadi jaga jarak juga. Pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini biasanya selalu ramai dengan pengunjung. Namun karena pandemi, terjadi penurunan jumlah pengunjung. Revolusi Industri 4.0 merupakan lompatan besar bagi sektor industri di berbagai lini. Teknologi memainkan peran mereka guna mencapai efisiensi dan transformasi sebesar-besarnya dan membentuk model bisnis baru yang terakselerasi dengan digitalisasi. Sejarah menunjukkan, revolusi industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18 hingga revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini membentuk dunia menjadi lebih dinamis dan akseleratif.
Kehadiran perusahaan rintisan atau yang lebih dikenal sebagai startup menjadi salah satu penopang revolusi industri 4.0. Startup mayoritas didirikan oleh generasi muda yang menguasai teknologi. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara terbesar kelima dengan jumlah startup terbesar setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada dengan jumlah startup yang mencapai lebih dari 2.000 startup. Bukan hanya jumlahnya yang besar, banyak sekali perusahaan rintisan Indonesia yang bertengger di ajang internasional seperti Hannover Messe 2021. Ya pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Bersama saya Previta dan tentunya Prof. Renat Kasali. Selamat malam Prof. Selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan narasumber yang ada di studio maupun yang ada di Bali kali ini. Baik, saat ini mantra pembangunan ekonomi yang digaungkan adalah revolusi industri 4.0. Disrupsi menjadi salah satu karakter dari industri 4.0 hari ini. Pada satu sisi, perkembangan teknologi menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru, menghasilkan komoditas, barang, dan jasa. Lebih dari itu, teknologi membantu hidup manusia untuk bergerak, bekerja, dan berinovasi. Bagaimana sebuah teknologi mampu mengubah ekonomi sebuah negara, bahkan dunia. Nah, narasumber kita malam hari ini adalah para anak-anak muda yang mencetuskan terobosan mutakhir di bidang teknologi industri. Kita akan berkenalan dengan mereka. Pertama saya akan memperkenalkan Medi Fitrianto, CEO Notfax. Benar saya ya? Notfax, Ya. Oke. Dan berikut liputan tentang sosok Medi. Notflux adalah startup yang sudah hadir sejak 2016. Sebagai startup pembesut teknologi face recognition atau pemindaian wajah berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menyediakan solusi teknologi pengenalan wajah yang terpasang di CCTV dan terhubung dengan database kependudukan. Ya, tadi sudah ke Medi. Selanjutnya ada Bayu Dwi Aprinugroho, co-founder dari PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, MSMB. Berikut profilnya. PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa atau MSMB adalah startup di bawah naungan UMG Idle Lab. Solusi MSMB adalah teknologi smart farming 4.0 yang digadang MSMB melalui RITX. Di antaranya agri-drone penyemprot pestisida dan pupuk cair, drone untuk pemetaan lahan, sensor tanah dan cuaca, hingga sensor debit air. Melalui aplikasi RITX bisa mendapatkan informasi cuaca dan rekomendasi pemupukan dari data sensor tanah dan cuaca yang sudah dipasang di lahan. Ya, selamat malam Bayu. Selamat Sehat malam. ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Saatnya saya akan menyapa narasumber kita malam hari ini yang tinggal di Bali, Prof. Ya, di Dan Bali. saya langsung sapa saja Iwan Sugata, co-founder dari Manuf Electric Vehicle. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah mau hadir di Indonesia Economic Club. Baik, Terima kita kasih. akan lihat profil berikut ini. Motor listrik Manov dibuat oleh Iwan Sugata, seorang warga Badung, Bali. Motor listrik Manov dapat melaju di jalanan dengan kecepatan hingga 45 km per jam. Motor listrik Manov terpilih sebagai Best of German Technology 2019. Uniknya, motor listrik tersebut juga dilengkapi dengan penyegar udara. Baik, saya sudah menyapa semua narasumber. Saya penasaran apa sebenarnya yang mendasari kalian menciptakan teknologi yang begitu mutakhir, bahkan begitu fenomenal, dan juga diapresiasi bukan hanya di Indonesia, Prof, tetapi di Ya. dunia. Silakan, mungkin dari Medi dulu, Bayu, kemudian nanti kita akan nyebrang ke Bali. Silakan. Apa penyebabnya ya? Sebenarnya mungkin berangkat dari waktu zaman kuliah ya, udah mulai mikir ke depan pengen ngapain gitu ya. Pengen jadi politikus atau pengen jadi bisnis atau segala macam, tapi kan kita ngeliat kayaknya lebih cocoknya di area bisnis gitu kan. Ya. Dan sebenarnya sebelumnya saya sempat waktu kuliah bikin usaha sushi bun waktu dulu di Bandung. Sempat bikin GUI sepatu wanita. Jadi
Genrenya rada aneh ya, dari makanan ke sepatu wanita lalu ke teknologi yang saya pikir ya ternyata saya dekat sama teknologi waktu di kampus dan dulu ternyata sempat bermain artificial neural network juga waktu masih di kampus bareng sama Ais, co-founders saya. Jadi setelah usaha ketiga baru tahu bahwa this is my apa? Iya, dan di situ kita hasrat yang paling berasa itu pengen banget untuk ngebuktiin bahwa Indonesia itu bisa dan Indonesia itu mampu untuk bersaing secara global. Bayu? Ya. Apa yang mendasari? Ya, jadi ini terkait dengan keprihatinan petani sebenarnya gitu ya, terkait dengan perubahan iklim yang sekarang terjadi. Kita tahu sendiri sekarang kapan sih tanamnya juga nggak jelas gitu. Kemudian juga musim hujan maju atau malah mundur gitu. Nah dari situ sebenarnya banyak petani yang sebenarnya kurang mendapatkan informasi terkait dengan kondisi perubahan iklim ini. Sehingga banyak terjadi gagal tanam maupun gagal panen. Nah dari situlah saya mulai berpikir bagaimana sih cara membantu petani gitu. Sehingga waktu itu saya kepikir untuk membuat suatu sensor gitu ya yang dipasang di lahan, kemudian si petani ini dapat mengakses kondisi lahannya gitu. Oke, dan itu juga diapresiasi bahkan dunia. Saya ingin menanyakan kepada Iwan Sugata, kalau Anda sendiri seperti apa? Apa yang mendorong Anda membuat teknologi yang mutakhir seperti mobil tadi? Yang kami inginkan sebetulnya hanya untuk kami ingin mengontribusi ke keamanan dan kenyamanan kendaraan beroda dua. Sudah dipelajari bahwa dalam jangka panjang peningkatan PDB terkait keselamatan itu terkait dengan keselamatan di jalan raya dan juga adalah kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Kami ingin membantu mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Jadi kita rasa udah siap kita buat introduce electric vehicle di Indonesia. Oke, Prof, kalau melihat dari spirit anak-anak muda ini begitu ya, revolusi industri mengubah ekonomi bahkan di seluruh dunia. Ya. Dari kacamata Prof Renald. Saya kira ada 2 poin di situ. Yang pertama adalah mereka diuntungkan karena ketika mereka beranjak dewasa dan mengisi dunia kerja, menurut versi mereka, Indonesia telah membuka kesempatan banyak orang untuk menjadi wirausaha. Ini pemicunya adalah 1998 pada waktu terjadi krisis moneter. Banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga kemudian harapan kaum muda untuk bekerja itu pupus. Sehingga satu-satunya pekerjaan pada waktu itu adalah menjadi wirausaha. Sebelumnya tidak percaya Indonesia itu dengan kewirausahaan. Katanya mana bisa kewirausahaan dilahirkan, diciptakan ya. Wirausaha itu dilahirkan, bawaan darah katanya. Ya. Padahal itu bisa dipelajari dan pelajarinya ini berdarah-darah pasti. Itu yang pertama. Kalau kita dengarkan mereka. Yang kedua adalah karena ada revolusi industri 4.0. Mereka segera mengisi karena datang itu 4.0 dan kemudian juga kalau Iwan ini saya kira karena juga tuntutan zaman ya sebelum menjadi 4.0 menjadi nanti self-driving car, self-driving motorcycle dan sebagainya itu juga ramah lingkungan. Ya, oleh karena itu mereka masuk ke dalam dunia baru dan mereka mengisi di situ, tapi mereka harus melewati tahap yang namanya bakar uang. Mereka pasti akan bakar uang, ya. Tidak mungkin ini langsung menghasilkan. Anda ingin menyimpulkan bahwa ini melalui proses semuanya? Melalui proses, berdarah-darah, tapi nanti hasilnya sudah ada. Saya kira sebagian mungkin sudah punya sumber-sumber kantong-kantong uangnya. Iya, oke. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi saya juga penasaran seperti apa sih sebenarnya teknologi yang diciptakan Medi. Tapi untuk membuat pemirsa penasaran, persiapkan dulu. Nanti kita akan langsung praktekkan ya. Pemirsa pastikan Anda tetap di The Indonesia Economic Club. Sesaat lagi kami kembali.